Dokter, saya mau tanya, tadi kan saya lihat ya, makanan diubah jadi glukosa. Makanan yang kita makan kan glukosa, jadi glukosa. Kalau misalnya makanannya mengandung protein, karbohidrat, apakah diubah juga jadi glukosa? Jadi kalau protein ya yang kita makan lemak dia nggak akan dirubah jadi glukosa. Jadi yang dirubah jadi glukosa itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu yang bahan dasarnya dari beras, bahan dasarnya dari tepung, bahan dasarnya dari ubi-ubian. Itu yang nanti yang jadi glukosa. Gitu. Ya. Kalau kita minum gula, dia si badan kita nggak repot-repot lagi, dia siap saji kan. Kita minum gula ya udah jadi langsung serap aja gitu. Kalau kayak misalnya dari tepung, dari beras, dari ubi itu semua karbohidrat. Itu kan diolah lagi di usus ya oleh enzim-enzim dirubah jadi gula baru diserap. Ya, gitu. Sekarang kan anak-anak sekolah itu udah banyak yang kena diabetes kan, Dok. Mau tanya, kita sebagai orang tua apakah bisa melihat ciri-ciri anak tersebut terkena diabetes? Terima kasih Bu, pertanyaannya cukup bagus ya. Ini kan juga menjadi keresahan kita orang tua ya. Karena diabetes tuh kita lihat tadi grafiknya kan cepat banget kan naik ya. Jadi itu karena apa? Pola hidup ya, termasuk dalam hal ini makanan ya. Jadi kalau makanan itu pasti nanti pengaruhnya ke kadar gula darah. Jadi kalau kita seperti yang saya sebutkan, diabetes tuh kebanyakan nggak ada gejalanya. Jadi gimana dong? Kita mau tahu. Nanti dicek aja gula darahnya. Puasa dicek, 2 jam setelah makan dicek. Itu. Ya. Tapi jangan terlalu happy kalau gula darahnya normal. Lihat faktor resikonya. Kalau udah normal, kalau nggak mau prediabetes, nggak mau diabetes, suruh dia ubah kebiasaan hidupnya. Harus olahraga, kalau dia gemuk kita suruh bikin dia olahraga biar berat badannya turun. Kemudian rubah jadi harus makan banyak yang mengandung serat. Ya, itu ya Bu ya. Jadi jalan satu-satunya harus cek darahnya. Nah, kemudian jangan cuma cek dilihat di darah. Lihat tuh berat badan anak itu gimana. Lihat tuh kegiatan dia olahraga apa enggak. Nah itu ya. Kan saya suntik insulin, ada efek sampingnya apa enggak gitu. Oke. Iya, efek samping pasti ada Bu. Kita duduk di sini ada efek sampingnya, bokong sakit. Iya. Saya juga efek samping berdiri pegel badannya. Nah, jadi kalau insulin tuh efek sampingnya apa? Efek samping tuh yang paling tuh gula darah turun. Itu satu, ya. Terus yang kedua apa? Efek sampingnya sakit, ditusuk. Ya. Terus yang ketiga apa? Efek sampingnya duitnya habis. Nah, jadi ada. Jadi artinya dalam melihat sesuatu efek samping apa? Lihatlah kalau kita melihat efek samping harus lihat juga keuntungan ya enggak? Harus adil dong. Ya kan? Lihatlah keuntungan sama efek sampingnya lebih gede mana? Kalau lebih gede untungnya ya udah lakukan. Kalau rugi jangan mau. Jadi dipikirnya harus begini Bu. Kita kan yang menyebabkan seperti yang saya bilang tadi, itu kan sudah orang kalau nggak diobati diabetesnya itu akan terjadi gangguan fungsi jantung, gangguan fungsi ginjal, gangguan mata, stroke kan. Jadi kalau kita kasih insulin untuk menurunkan gula darah, sebenarnya bukan mengganggu jantungnya, tapi melindungi jantungnya, melindungi ginjalnya gitu. Jadi nggak ada efek sampingnya Bu, justru untungnya yang banyak. Jantung kita jadi sehat, ginjal kita jadi sehat. Makanya kalau tidak mau ginjalnya jadi cuci darah, harus dipertahankan obat yang sekarang. Karena kalau udah terjadi komplikasi, kita nggak bisa balikin lagi dia jadi normal.